Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Senantiasa kita sebagai hamba Allah yang yakin, yang beriman bahwa Allah adalah Rabb yang maha membolak-balikkan hati, Rabb yang menggenggam jiwa-jiwa kita sebagai makhluknya. Kita berharap dan terus berdoa kepadanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertambahan usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keistiqomahan kita untuk terus berkumpul di rumah Allah yang merupakan tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada subuh hari ini bersama-sama kita akan mentadabburi surah Yasin ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Allah berfirman, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang kafir, mata hadzal wa'du. Mereka berkata sembari bertanya, tetapi dalam bentuk istihza, dalam bentuk merendahkan, dalam bentuk pengingkaran. Mata hadzal wa'du, kapankah hari yang dijanjikan itu? Yang dimaksud adalah hari kiamat. Kapankah hari kiamat itu? In kuntum shadiqin. Pertanyaan ini adalah dimaksudkan untuk istihza, yang sebenarnya adalah pengingkarannya, pengingkaran mereka terhadap hari kiamat tersebut. In kuntum shadiqin, sekiranya engkau wahai Rasul benar dengan apa yang kalian serukan, coba datangkan hari kiamat itu. Ma yanzuruna illa sayhata wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ma yanzurun, tidaklah mereka menunggu
illa melainkan soihatan wahidatan, satu teriakan saja. Ta'khudhuhum, dengan satu teriakan itu ta'khudhuhum, membinasakan mereka. Wahum yakhsimun, sedangkan mereka pada saat itu tidak menyadari. Bahkan para ulama tafsir mengatakan mereka sedang sibuk dalam urusan mereka masing-masing. Bahkan di sini wahum yakhsimun, mereka ada yang saling bertengkar karena urusan di antara mereka masing-masing. Maka tiba-tiba suara itu terdengar yang mengguncangkan alam. Fala yastati'una tausiyatan, maka mereka tak mampu lagi untuk memberi wasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak mampu lagi kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat-ayat Allah yang mulia ini memberitakan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bentuk keimanan mereka, bentuk akidah mereka, sebagai jawaban Allah atas doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah, di bagian-bagian akhir dari surat itu kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kebiasaan, dari perangai, dari keyakinan, dari akidah orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari orang-orang yang ad-dallun, yaitu orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka-mereka yang dimurkai dan juga disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang-orang yang menjadi musuh para nabi dan para rasul. Mereka adalah umat-umat yang terdahulu, bahkan umat-umat sampai akhir zaman nanti, yang dimana mereka berada pada barisan yang mengingkari ajaran para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka, dan juga mereka mengingkari ajaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Maka merekalah orang-orang yang al-maghdub, merekalah orang-orang yang al-dhallu, orang-orang yang sesat. Dan karena itulah kemudian Allah memberitahukan kepada kita di antara bentuk kemurkaan Allah kepada mereka, di antara bentuk kesesatan mereka adalah pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Mereka beristihza dengan hari kiamat. Maka mereka, Allah katakan di dalam ayat ini, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pertanyaan ini adalah untuk istihza. Pertanyaan ini adalah untuk merendahkan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Dan pertanyaan ini adalah untuk mengukur kebenaran hari kiamat dengan logika mereka. Dengan logika mereka bahwa kalau kami mengingkari ajaranmu wahai nabi, wahai rasul, mana siksaan, mana azab yang menimpa kami, mana hari kiamat yang kau janjikan itu. Maka di dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42, di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang kafir itu. Mereka meminta agar hari kiamat disegerakan, bukan karena mereka takut dengan hari kiamat, melainkan karena mereka, menurut logika mereka, tidak benar ada hari kiamat itu. Tidak ada hari kiamat itu. Allah katakan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-18, yasta'jilu biha alladzina la yu'minuna biha. Yasta'jilu biha alladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat itu
yastajilu biha, mereka meminta disegerakan hari kiamat itu. Ya, mereka meminta disegerakan hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Jadi menurut logika mereka adalah bahwa hari kiamat itu tidak ada. Kalau memang ada, coba datangkan kepada kami. Coba timpakan siksaan, azab yang engkau ancamkan kalau kami mengingkari ajaranmu. Yastajilu bihal ladzina la yu'minuna biha, bahwa mereka itu meminta disegerakan hari kiamat dikarenakan pengingkaran mereka terhadap hari kiamat, dikarenakan mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang beriman, walladzina amanu musyfiquna minha, dan orang-orang yang beriman itu musyfiquna minha, takut mereka, ya takut mereka dengan hari kiamat itu. Sampai-sampai kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita, kalau terjadi gerhana, ya gerhana matahari atau gerhana bulan, maka Nabi mengajarkan untuk segera kita banyak bertasbih, banyak bertakbir, banyak bertahmid, dan segera kita melaksanakan sholat. Kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasulullah khawatir kalau itu adalah kiamat. Bayangkan ini Nabi SAW, padahal tidak mungkin terjadi kiamat selagi Nabi SAW masih hidup. Tapi bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita ketika tanda-tanda kiamat muncul, yaitu matahari cahayanya atau sinarnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya bulan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan cahaya bulan sebagai salah satu tanda dari kiamat, maka Nabi khawatir dan menyangka kalau itu adalah kiamat, sehingga Nabi kemudian mengajarkan kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak akan mungkin kiamat terjadi selagi Nabi masih hidup, tapi begitulah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu musyfiquna minha, mereka takut dengan hari kiamat itu. Wa ya'lamuna annahal haqqu, dan mereka yakin bahwa hari kiamat itu kebenaran. Hari kiamat adalah kebenaran, pasti terjadi, lebih pasti daripada terbitnya matahari di hari ini. Hari ini matahari belum terbit, belum terlihat oleh kita dari ufuk timur. Kita yakin matahari akan terbit di ufuk timur. Maka orang yang beriman, keyakinannya akan datangnya hari kiamat lebih pasti daripada kepastian di pagi hari ini matahari akan terbit dari ufuk timur. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah la fi dhalalim ba'id. Ketahuilah sungguh orang-orang yang mereka mengingkari, mereka menolak, mereka berpaling dari keimanan tentang hari kiamat, la fi dhalalim ba'id, benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Nah, karena itulah kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebab orang-orang yang mengingkari hari kiamat itu adalah orang-orang yang sesat. Dan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kebiasaan, dari perangai orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Allah menghendaki kesesatan bagi mereka? Banyak itu semuanya masuk surga. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan manusia ini tersesat di dalam kehidupannya. Setelah Allah ciptakan manusia itu adalah Allah mengutus nabi dan rasul. Allah mengutus kitabnya, menurunkan kitabnya, itu adalah karena Allah menginginkan agar makhluk yang diciptakannya, yaitu manusia ini, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah itu adalah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Jasiyah, di dalam surah Al-Jasiyah, kita lihat di dalam surat Al-Jasiyah di surah yang ke-45 di ayat yang ke-23, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa
Faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dikarenakan hawa nafsu telah dipertuhankan, maka ukuran kebenaran bukan lagi ilmu, ukuran kebenaran bukan lagi wahyu, ukuran kebenaran bukan lagi ajaran Nabi dan Rasul, tapi ukuran kebenaran adalah kesenangan syahwat. Maka orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan lebih memilih mengikuti kecondongan hawa nafsunya daripada kebenaran, daripada hakikat. Wadallahu ala ilmin, maka Allah akan menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah, bahwa Allah lebih mengetahui makhluk-makhluknya, lebih mengetahui manusia. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang pantas untuk disesatkan dan siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Allah tahu. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, tapi Allah yang maha mengenali hati-hati manusia. Allah tahu setiap hasrat manusia. Allah dapati di dalam hati-hati mereka kecondongannya adalah untuk memperturutkan hawa nafsu. Mereka tidak mau tunduk dengan kebenaran, mereka tidak mau tunduk dengan ilmu, mereka lebih memilih mempertuhankan hawa nafsunya, dan Allah maha tahu akan hal tersebut. Dan mereka tidak akan berubah, mereka tidak akan mau memilih jalan hidayah sampai akhir kematiannya. Maka Allah pun menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah yang maha mengenali mereka. Wa khatama ala sam'ihi. Bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan manusia? Allah menyesatkan manusia dengan pertama-tama adalah wa khatama ala sam'ihi, menutup pendengaran orang tersebut. Pendengaran orang tersebut ditutup pintu hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu tidak mau mendengarkan kebaikan, orang itu tidak mau mendengarkan kebenaran. Ya, ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini menunjukkan urgensinya pendengaran daripada penglihatan. Kenapa ma'asyiral muslimin? Sebab sesiapa yang telah tertutup pintu ilmu melalui pendengaran, tertutuplah pintu ilmu keseluruhannya. Maka apabila kemudian ada seorang anak manusia terlahir dalam keadaan terganggu pendengarannya, tuli sejak lahirnya, dan tidak ada upaya untuk kemudian membuatnya bisa mendengar, maka anak manusia itu pasti tumbuh idiot, pasti tumbuh menjadi bodoh. Karena apa? Tertutup seluruh pintu ilmu padanya. Tapi lihat, ada banyak anak-anak yang terlahir buta, namun terbuka pintu ilmu yang luar biasa kepadanya. Banyak orang-orang menjadi ulama besar dalam keadaan mereka buta. Tidak ada ulama yang tuli, nggak ada. Semua ulama buta mungkin ada, tetapi tak seorang pun ulama yang tuli. Karena apabila pendengaran telah ditutup, tertutuplah pintu ilmu bagi seseorang. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu ilmu bagi pendengaran mereka. Bukan mereka tidak bisa mendengar, tetapi Allah jadikan telinga mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Dia menjadi tidak suka dengan nasihat-nasihat Islami. Maka ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah kita minta kepada Allah supaya Allah menjadikan pendengaran kita ini mencintai mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan. Sebab manakala pendengaran kita jauh dari ilmu, jauh daripada nasihat, jauh dari kebenaran, kita khawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud menyesatkan, ya, bermaksud menyesatkan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, jika telinga telah ditutup oleh Allah dari pintu untuk mendapatkan ilmu, maka kemudian selanjutnya adalah Allah akan menyesatkan manusia itu dengan apa? Dengan mengunci hatinya. Hatinya tidak merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dia tidak merasakan kenikmatan di dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan kebahagiaan, dan ini yang membedakan dengan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang karena mereka mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Maka Allah mengatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Siapa yang bisa memberi hidayah kalau Allah sudah menutup pintu ilmu, yang berarti Allah telah menyesatkannya? Siapa yang bisa memberi hidayah kepadanya? Ini menunjukkan bahwa hidayah berupa hidayah taufik, hidayatul irsyad, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberikan kepada siapa yang dia pamannya yang dicintainya. Bahkan pamannya ini bukanlah musuh Islam, pamannya membela Islam, berjuang untuk Islam, berkorban untuk Islam, nyawa dipertaruhkan demi membela Muhammad, mendakwakan ajaran Islam. Tapi Allah lebih mengenalinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali pamannya. Allah lebih tahu di dalam hati pamannya, bahwa hati pamannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibelanya itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib masuk Islam. Tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dari sinilah kita dapati suatu hikmah besar, bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nggak ada lagi nikmat di atasnya. Seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba di muka bumi ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Itulah seutama-utama nikmat. Tidak ada nikmat yang ada di atasnya lagi. Maka Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah berupa iman, berupa Islam, Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan nikmat itu dia bergembira, dia bersuka cita. Huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat itu lebih utama dari semua kesenangan dunia yang dapat dikumpulkan oleh manusia. Maka mereka yang mendapatkan nikmat iman ini harus memiliki izzah, kebanggaan dengan nikmat tersebut, dan tak boleh merendahkan diri, apalagi merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 139. Wala tahinu, jangan kau rendahkan dirimu, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dikarenakan keimanan di dalam hati. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, ini adalah jawaban atas doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ditunjukkan jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dan sekaligus juga kita meminta kepada Allah dijauhkan dari kehidupan, dari gaya hidup, dari perangai, dari perilaku, dari keyakinan, dari akidah orang-orang yang dimurkai Allah dan juga disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya banyak sekali. Kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini implementasi saja. Surat At-Taubah ayat 18. Surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguh hanyalah, ini litaksir, sungguh hanyalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kita sudah meminta perlindungan kepada Allah dari kebiasaannya orang-orang kafir, dari kebiasaannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir tidak akan mungkin meramaikan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengingkari hari kiamat. Dalam arti mereka tidak akan masuk Islam. Hal yang membuat kita istiqomah dengan keislaman dan membuat kita beramal soleh adalah karena keimanan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, dan kita pengen berbahagia di kehidupan setelah kehidupan dunia, sehingga kita mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Lantas kemudian bagaimanakah ciri orang yang beriman kepada hari kiamat itu sebagai pembanding dari orang kafir yang tidak beriman dengan hari kiamat? Di antaranya adalah suka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kalau kemudian hati kita belum terpaut dengan masjid, muhasabahlah. Kalau setiap panggilan azan 5 waktu hati kita belum terpanggil untuk meramaikan, memakmurkan rumah Allah, muhasabahlah. Bukankah kita berlindung dari kebiasaan gaya hidup orang-orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang disesatkan Allah adalah yang tidak beriman dengan hari kiamat. Orang yang beriman dengan hari kiamat memakmurkan rumah Allah. Maka berjuanglah untuk memakmurkan rumah Allah, salat 5 waktu di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin, bahkan sampai masjid itu lantainya hanyalah tanah, tetap saja lantai masjid dari tanah itu lebih mulia berlipat-lipat, bahkan berjuta kali lipat dari lantai rumah kita yang terbuat dari marmer yang termahal di dunia. Ma'asyiral muslimin, di masjid kita sujudkan jidat kita di hadapan Allah di lantai yang biasa saja, bahkan mungkin belum di keramik, masih tanah, itu lebih mulia daripada rumah kita, kamar kita yang lantainya, keramiknya termahal di dunia. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ramaikanlah rumah Allah Subhanahu wa taala, sebab siapa yang memakmurkan rumah Allah maka mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke masjid, serentak malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmati, ya Allah ampuni. Itu doa malaikat, dan non-stop malaikat mendoakan kita sampai kita keluar dari masjid. Kita di masjid tidak berbuat apa-apa, duduk saja di masjid, tapi ada wudu, dicatat oleh malaikat kita sholat sunnah. Bayang, kita cuma duduk di masjid, tidak berbuat apa-apa, tapi ada wudu, dicatat kita sedang sholat sunnah. Bagaimana lagi kalau di masjid kita buat kegiatan dakwah, kita mengaji, kita zikir, kita doa, kita sholat dan seterusnya, berlipat-lipat lagi pahala yang kita dapatkan. Kenapa kemudian kita masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik? Karena rahmat Allah itu turun pertama kali di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun rahmat Allah di rumahnya yang mulia ini. Maka mereka yang selalu ada di rumah Allah menjemput banyak rahmat. Apa itu rahmat? Kebaikan. Kebaikan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini contoh saja, implementasinya saja. Implementasi yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dalam riwayat yang lain, falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamu, muliakan tetangga. Ya. Maka orang yang beriman kepada hari kiamat
dia akan memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Dia muliakan. Nah, makna pemuliaan adalah memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamunya dan juga kepada tetangganya. Yang berarti adalah meninggalkan atau menjauhkan dari tamu dan tetangganya sesuatu yang menzolimi tamunya atau menzolimi tetangganya. Dia jauhkan dari segala sesuatu yang dapat menzolimi tamu dan juga tetangganya. Ya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya dia mengatakan kebenaran atau dia diam. Maka hendaklah dia mengatakan kebenaran atau dia diam. Jangan begitu gampang kita mengatakan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dasar. Ya. Kemarin sangat menyedihkan, banyak dukun-dukun sebenarnya yang berpenampilan ustadz. Ya, sebab sekarang dukun sudah tidak lagi berpenampilan yang menakutkan, mengerikan. Penampilannya sudah seperti ustadz, seperti kiai, seperti Habib. Nauzubillah, ini menyesatkan banyak manusia. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa putra Ridwan Kamil itu ditelan oleh naga di Swiss, di sungai tersebut. Ya, nauzubillah, ini adalah kedustaan yang besar dan mereka mempertontonkan kedustaannya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, lalu naga itu dipanggil, lalu masuk ke tubuh seseorang dan diwawancarai. Kenapa kamu menelan putra Ridwan Kamil? Yang uniknya adalah si ruh naga yang masuk itu berbahasa Sunda. Masya Allah, ini kedustaan yang dipertontonkan dan kebodohan yang dipertontonkan. Ya, kalau kita baca komen-komennya, banyak juga yang percaya. Nauzubillah. Maka disinilah kemudian coba kita lihat di surat Al-Isra di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Inna sam'a, sungguh pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Maka orang yang mengaku beriman kepada hari kiamat, maka faliyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengatakan kebenaran atau dia diam. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia menjaga apa yang ada di antara dua pahanya. Apa itu yang ada di antara dua paha? Menjaga kemaluannya. Ya. Jaga kemaluan kita, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kemudian terjadi perzinahan. Jangan kemudian terjadi perselingkuhan. Sebab orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat menjaga kemaluannya. Menjaga apa yang ada di antara dua lihya, yaitu di antara kumis dan juga janggut, dan menjaga apa yang ada di antara dua pahanya. Itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjaga lisan dan juga menjaga kemaluan. Dan masih banyak lagi, ma'asyiral muslimin, ya, petunjuk-petunjuk sebagai bentuk implementasi kalau kita beriman kepada hari kiamat. Di antaranya, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram, sebab memakan sesuatu yang haram akan menjadi api di dalam perutnya nanti. Ya. Maka orang-orang yang kemudian mengelola urusan anak yatim, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dia tidak akan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim, dia tidak akan memakannya. Ya. Maka itu merupakan petunjuk atau implementasi daripada orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Adapun orang-orang kafir, sebagai bentuk istihza mereka tidak yakin dengan hari kiamat, maka mereka, Allah katakan di dalam Al-Quran, contoh-contoh implementasi perbuatan mereka, Allah mengatakan kallabal,
tuhibbunal ajila wa tazarunal akhirah. Karena kecintaan kalian terhadap dunia menjadikan kalian melalaikan akhirat. Allah katakan di dalam surat Al-Insan ayat 27, inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman sakila. Sungguh mereka karena kecintaannya kepada dunia yang berlebihan menjadikan mereka tidak peduli dengan nasibnya di hari yang sangat berat, hari kiamat. Bagaimana bentuk implementasinya? Mereka tidak mengenal istilah halal haram dalam muamalah. Maka kemudian mereka itu adalah orang-orang yang materialistik. Mereka adalah orang-orang yang kapitalis. Mereka tak peduli orang lain menderita sengsara, yang penting mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Begitu mereka menginginkan suatu jabatan, suatu posisi penting, maka mereka akan menyingkirkan siapa saja yang dianggap sebagai penghalang, siapa saja yang dianggap sebagai pesaingnya, akan disingkirkannya. Kalau tidak bisa disingkirkan dengan uang, maka disingkirkan dengan dihilangkan nyawanya. Begitulah kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, maka mereka akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia ini. Mereka pengen punya rumah, tapi tidak bersabar. Mereka berakad riba, padahal riba begitu besar ancaman Allah bagi orang-orang yang pelaku riba. Allah jaminkan kekekalan di dalam neraka bagi orang-orang yang melakukan riba, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ma'asyiral muslimin, di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka yang tidak bertobat dari aktivitas riba, diancam dengan kekekalan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena dianggap dia telah memerangi Allah dan juga Rasulnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 di bagian akhir Allah mengatakan, wa man ada, siapa yang tetap melakukan riba, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka akan kekal. Mereka di dalam neraka akan kekal. Kenapa ma'asyiral muslimin? Allah katakan dalam ayat 279, fa in lam taf'alu, apabila kalian tidak segera bertobat dari riba, kalian tidak segera kembali ke jalan kebenaran, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih, maka berarti kalian telah mengibarkan bendera melawan Allah dan melawan Rasulnya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka akan meninggalkan aktivitas riba, sedangkan orang-orang kafir mereka akan bertransaksi dengan riba. Mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan di kehidupan dunia. Maka mereka menghalalkan LGBT, mereka akan menghalalkan hubungan zina selagi suka sama suka, mereka menghalalkan kumpul kebo dan seterusnya. Itulah kerusakan akhlak moral dan muamalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, di ayat berikutnya, ma yanzuruna illa sayhata wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Tidaklah mereka menunggu-nunggu illa, melainkan sayhatan wahidatan, satu teriakan saja, ta'khuzuhum wa hum yakhisimun, yang akan membinasakan mereka, wa hum yakhisimun, dan mereka masih sibuk dengan pertengkaran mereka sesama mereka dalam urusan-urusan dunianya. Artinya mereka tidak sadar. Nah, ma'asyiral muslimin, ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dapati ada orang-orang yang kafir kepada Allah atau orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah itu hidupnya enak-enak. Dia kafir, dia pembenci Islam, tapi dia mendapatkan jabatan, posisi, kedudukan penting di tengah-tengah manusia, sehingga dia semakin melebarkan sayap kezolimannya karena dia merasa punya power. Jangan sampai kita mengira kok Allah membiarkan orang-orang yang jahat ini menjadi pemimpin, kok Allah membiarkan para orang-orang zalim ini menjadi pejabat. Jangan kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim, ma'asyiral muslimin, surat Ibrahim di ayat yang ke-42, Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun,
innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah bilang, wala tahsabannallaha ghafilan, janganlah kalian berburuk sangka kepada Allah. Jangan kalian menyangka, jangan kalian mengira Allah itu ghafil, lalai. Jangan kalian menuduh Allah itu lalai dari perbuatan bejatnya orang-orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum, Allah hanyalah menunda mereka liyaumin taskhasu fihil absar, yang kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak berubah, maka kelak datangnya satu hari, hari itu adalah hari kiamat, taskhasu fihil absar, maka mata mereka akan terbelalak, kaget, dan mereka sangat sadar mereka tidak punya peluang lagi untuk mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan apa yang mereka minta adalah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka itu mendapatkan hidayah Allah. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Maka Allah menunda bagi mereka siksaan dan azab. Allah menunda datangnya hari kiamat. Ya. Tidak langsung mereka minta, coba datangkan siksaan kalau engkau benar. Kalau saat itu juga Allah turunkan, maka habislah sudah mereka. Tapi dengan ditunda, ada peluang mereka belajar, ada peluang mereka mencontohi, ada peluang mereka memuhasabah diri mereka, sebagaimana yang menimpa Abu Sufyan. Ya. Sebagaimana sahabat yang mulia yang dulunya adalah kafir, tapi kemudian dalam perjalanannya dia akhirnya memeluk Islam dan menerima Islam. Ya. Khalid bin Walid yang menyebabkan kemenangan bagi pihak kafirin Quraisy ketika di perang Uhud, dan banyak kaum muslimin yang korban meninggal dunia. Tapi kemudian Khalid bin Walid menerima Islam dan menjadi pejuang Islam. Dia membayar atas apa yang telah dilakukannya dahulu melawan kaum muslimin, menjadi pembela dan pejuang Islam dengan memenangkan kaum muslimin dalam setiap peperangan-peperangan yang dia ditunjuk sebagai pemimpinnya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu kalau mereka tidak bertobat, mereka hanya menunggu datangnya satu hari. Jangankan hari kiamat, bahkan hari berupa kematian, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika hari kematian datang kepada mereka, mereka akan sadar harta benda yang mereka kejar, bahkan mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta itu, ternyata harta itu tidak bisa menolak datangnya kematian. Ternyata hartanya itu tidak bisa menunda kematian, nggak bisa. Demikian pula anak-anak mereka, anak-anak keturunan yang mereka banggakan, yang mereka hebatkan, mereka kuliahkan di universitas terbaik di dunia, sampai anaknya menjadi orang yang hebat, orang yang sukses di mata dunia. Sedikit pun anak itu tidak akan bisa menolak datangnya kematian yang menimpa ayah. Dia tidak akan bisa menolak datangnya kematian atau memundurkan, gak akan bisa. Yauma la yanfa'u malun wala ban. Ya. Maka orang kafir, fa idza jaa ajaluhum, apabila kemudian datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, karena tidak bisa lagi dimundurkan, tidak bisa juga dimajukan. Maka Allah bilang di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99, ya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maka barulah mereka itu memohon dengan penuh harap, dengan penuh kerendahan, dengan penuh penyesalan. Dia mengatakan, ya Tuhanku, tolong tangguhkan dulu kematianku, beri aku kesempatan lagi, walau sesaat saja, untuk aku sempurnakan apa yang telah aku tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Dia tinggalkan keimanan kepada Allah. Dia tinggalkan beriman, beramal soleh.
ini yang dia mau, diberikan kesempatan untuk menyempurnakan apa yang dia tinggalkan itu. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, angan-angan kosong, tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka mereka tidak akan lagi mampu untuk berwasiat dan tidak akan bisa lagi kembali kepada keluarganya dengan teriakan, dengan suara itu. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Bahwa para ulama memberitahukan kepada kita bahwa diantara kengerian hari kiamat itu adalah adanya atau terdengarnya suara dari tiupan sangkakala, ya. Dan kemudian para ulama khilaf tentang berapa kalikah tiupan sangkakala itu. Di antara ulama mengatakan ada 3 kali tiupan sangkakala, dan ulama yang lain mengatakan 2 tiupan sangkakala. Masing-masing pandangan dan pendapat ini didukung dengan dalil-dalil yang rojih, dalil-dalil yang kuat. Akan tetapi kemudian jumhur menguatkan bahwa yang rojih atau yang paling kuat posisinya adalah tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Adapun kemudian yang berpandangan atau berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu ada 3, di antaranya adalah Ibnul Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga Imam Asy-Syaukani. Dia berpandangan dan berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. Adapun kemudian yang berpandangan berpendapat bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antaranya adalah sahabat yang mulia mufassir dari kalangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kemudian Imam Al-Qurtubi, Qatadah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, mereka adalah yang kemudian menguatkan pandangan bahwa sangkakala itu ada 2 kali tiupan. Dan kemudian umat atau tulabul ilmi ada yang memilih pandangan yang pertama, ada yang memilih pandangan kedua. Semuanya adalah perkara gaib dan kita belum tahu. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, dan kemudian mana dari pandangan ini semuanya adalah benar sebab dibangun dengan dalil. Adapun kemudian menurut para ulama yang mengambil bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali, maka yang pertama adalah tiupan nafhatul faz'i, ya, nafhatul faz'i. Nafhatul faz'i ini adalah tiupan yang mengguncangkan alam. Nafhatul faz'i, tiupan yang mengguncangkan alam. Di antara dalil dan dasarnya dijadikan rujukan oleh para ulama adalah firman Allah di dalam surat An-Naml. Di dalam surah An-Naml di ayat yang ke-87, ya, 87. Ini disebut dengan nafhatul faz'i, nafhatul faz'i. Allah mengatakan, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atahu dakhirin. Wa yauma, hari, yunfakhu, ditiup, fisur, pada sangkakala, fafazi'a. Nah, di situ fafazi'a, yaitu maka terguncanglah man fis samawati wa man fil ard, terguncanglah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang ditakdirkan oleh Allah, wa kullun atahu dakhirin, dan semuanya akan datang merendahkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut pandangan yang pertama, maka tiupan atau nafhatul faz'i ini adalah tiupan yang mengguncangkan alam, tapi kemudian tidak langsung mematikan manusia pada saat itu. Mengguncangkan, maka manusia merasakan, khususnya orang-orang kafir, akan merasakan terlebih dahulu keguncangan alam tersebut.
Ya, merasakan keguncangan alam tersebut, mereka merasakan siksaan daripada hari kiamat itu, khususnya orang-orang kafir. Orang kafir. Ya. Kemudian nafhatu yang kedua adalah dalilnya surah Az-Zumar, ya, surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar itu surah yang ke-39. Ayatnya ayat yang ke-68. Nah, disebut dengan nafhatus saqi, ya, nafhatus saqi. Tadi nafhatul faz'i, sekarang nafhatus saqi. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa, ya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk. Nah, ini adalah tiupan yang kedua menurut para ulama yang mengambil pandangan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah nafhatu al-faz'i, yaitu tiupan yang mengguncangkan alam, yang menyebabkan planet-planet saling berbenturan, yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan yang pertama, yaitu tiupan al-faz'i itu di dalam surah Al-Qiyamah. Di dalam surah Al-Qiyamah yang sudah kita hafalkan, di mana Allah memberikan gambaran ketika terjadi tiupan yang pertama itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma, hari itu, yakunun nas, manusia menjadi kal farashil mabsus, seperti larun-larun yang berterbangan. Ya, seperti larun-larun yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan kemudian gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya. Jadi gunung-gunung itu tercabut dari bumi. Tercabut, terangkat bagaikan bulu yang dihamburkan. Maka luar biasa bagaimana bumi yang perputarannya stabil karena adanya gunung sebagai pasak, tatkala kemudian gunung ini dicabut pasaknya bumi, maka bumi ini menjadi pergerakannya tidak stabil. Maka pada saat itulah kemudian terjadi tumpah ruah, keguncangan yang luar biasa, planet saling berbenturan, matahari, bulan berbenturan, dan seterusnya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah, ma'asyiral muslimin, itu adalah tiupan yang pertama. Sedangkan tiupan yang kedua adalah tiupan yang menyebabkan kematian, as-saqi, nafhatu as-saqi, tiupan yang menyebabkan kematian. Lalu kemudian tiupan yang berikutnya atau tiupan yang ketiga adalah tiupan yang terdapat di dalam surat Yasin di ayat yang ke-51 yang nanti insyaallah akan kita bahas, ya, di dalam surat Yasin di ayat yang ke-51 insyaallah pada pertemuan di bulan mendatang bismillah, semoga Allah panjangkan umur kita. Nah, di sana Allah mengatakan wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis-sur, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu juga mereka keluar dari kubur mereka dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Inilah yang oleh para ulama yang mengambil pandangan ketiga ini disebut dengan nafhatul ba'thi wan nusyur. Nafhatul ba'thi wan nusyur, yaitu tiupan sangkakala yang menjadikan semua manusia menjadi bangkit dari kubur, lalu mereka menuju ke tempat mahsyar, tempat berkumpul. Maka disebutlah nafhatul ba'thi wan nusyur. Baik. Nah, adapun kemudian pandangan yang kedua, ma'asyiral muslimin, mereka menyatukan antara sangkakala tiupan an-nafhatul faz'i dan juga nafhatus saqi ini satu kali tiupan. Ya, bukan dua kali tiupan. Mereka mengatakan
Tiupan yang pertama itu adalah nafhatus soqi dan sekaligus nafhatul faz'i. Tiupan yang pertama itu tiupan yang mengagetkan, mengguncangkan alam, sekaligus itu menyebabkan kematian seluruh manusia. Maka kemudian tiupan yang pertama itu adalah al-faz'i, yaitu yang mengagetkan, mengguncangkan, sekaligus as-saqi yang menyebabkan kematian ya seluruh makhluk. Nah, lalu kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan nafhatul basi wan nusyur, hari kebangkitan. Dalilnya adalah dijadikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai dalil adalah di surah An-Naziyat. Di surah An-Naziyat ya, kita lihat di dalam surah An-Naziyat. Nah, di dalam surat An-Naziyat di ayat yang ke-6 kalau saya nggak salah ya, saya lihat dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, benar, ayat yang ke-6 dan 7. Yauma tarjufur rajifa tatsba'uha radifa. Nah, itu dalilnya. Yauma tarjufur rajifa. Ya, kalau kita lihat tafsir dari ayat ini, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya, sungguh kalian akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Ya, mengguncangkan alam, tatbauhar radifa, lalu tiupan yang pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Jadi di sini hanya ada 2 kali tiupan sangkakala. Yang kemudian Ibnu Abbas berdalilkan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdasarkan apa yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia dengarkan dari Nabi, dia berkata, baina nafkhataini arbaun. Baina nafkhataini arbaun. Jarak antara 2 tiupan sangkakala itu adalah 40. Ya, jarak antara tiupan 2 sangkakala. Jadi di situ kata Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdasarkan apa yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tiupan sangkakala hanya 2, sebab beliau mengatakan baina nafkhataini arbaun, jarak antara 2 sangkakala itu adalah arbaun. Dan di sini juga menjadi suatu pelajaran ma'asyiral muslimin, bahwa antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua jaraknya adalah 40. Lalu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, 40 hari itu apakah 40 itu apakah 40 hari, ataukah 40 minggu, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun? Abu Hurairah enggan menjawab, sebab dia tidak tahu. Dia cuma mendapatkan dari Nabi pengabaran jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Selanjutnya apakah 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, atau 40 tahun? Abu Hurairah tidak bisa menjawab. Allahu a'lam bissawab. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, perkara kiamat adalah perkara yang pasti terjadi, dan pada saat kedatangan hari kiamat semua manusia akan menyesal, semua manusia akan merugi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Ya, siapa itu hati yang selamat? Hatinya orang-orang yang bertakwa, sebab orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah akan didekatkan kepadanya surga, ya, sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 di ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-90. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, bahwa hati orang-orang yang selamat itu adalah hatinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka salimah, hati mereka bersih, sehingga mereka lah orang-orang yang tidak menyesal dengan terjadinya hari kiamat, baik kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Maka siapa yang meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah, tidak ada penyesalan padanya, yang ada adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Penyesalan
hanya akan menimpa mereka-mereka yang hatinya maradun, atau hatinya adalah maridun, ya, hatinya adalah maridun, atau yang hatinya gairu salim, hatinya tidak selamat. Kenapa? Asabahul marad, tertimpa penyakit hati. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, demikianlah tadabbur kita, kajian kita di surat Yasin ayat yang ke-48, 49 dan ayat yang ke-50. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, pemahaman kita, meluaskan hati kita untuk menerima ilmu dan pelajaran darinya, dan semoga kita mendapatkan taufik dari Allah mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dan semoga kita diberikan taufik untuk meneladani sebaik-baik kedua kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Selanjutnya kami kembalikan kepada ustaz kita sebagai moderator, falyatafaddal masykura ma'jura.